Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mahfudatin selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan tema fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan analisis pulang pokok. Yang beranggotakan Ananda Devi Wulandari dengan NIM 22404025, Leoni Fitria Hartanti 22404028, Anita Skarayuningrum dengan NIM 22404030, Priska Saiful Putri dengan NIM 22404031, Tahta Istianatilla dengan NIM 22404033, Gilva Surya Dinava dengan NIM 22404035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kita pada materi pembahasan fungsi biaya. Biaya pengertian secara ekonomis merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap untuk dikonsumsi. Biaya merupakan fungsi dari jumlah produksi dengan keluaran notasi C sama dengan F atau Q, dengan keterangan C adalah biaya total dan Q adalah jumlah barang yang diproduksi. Macam-macam dari biaya yang pertama yaitu biaya total atau total cost, sama dengan TC sama dengan C. Rumus dari TC adalah TC sama dengan TFC ditambah TVC. TVC yaitu biaya tetap total atau total fixed cost, sedangkan TVC adalah biaya perubahan total atau total variable cost. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, namun biaya per unitnya tetap. Yang ketiga yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya sampai tingkat kegiatan tertentu relatif tetap dan tidak berpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. Untuk materi pembahasan yang berikutnya adalah fungsi biaya. Fungsi biaya total cost yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri dari biaya tetap, fixed cost, dan biaya variabel cost. Sesuai dengan namanya, sifat biaya adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Berapa unit pun barang yang dihasilkan, jumlah biaya tetap dalam jangka waktu pendek senantiasa tidak berubah. Secara sistematik, biaya dapat tetap bukan merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Ia merupakan sebuah konstanta dan kurvanya berupa sebuah garis lurus sejajar sumbu jumlah. Sebaliknya, biaya variabel tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Secara sistematik, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Kurvanya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Pada sebelah kanan terdapat kurva, yaitu dengan keterangan VC sama dengan biaya tetap, FC sama dengan biaya variabel, C sama dengan biaya total, K sama dengan konstanta, dan V sama dengan lereng kurva VC dan C. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh soal pada fungsi biaya. Soalnya yaitu biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 30.000, sedangkan biaya vertikalnya ditunjukkan pada persamaan FC sama dengan 200 I. Untuk soal yang pertama yaitu tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Yang kedua, berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 600 unit barang. Diketahui FC sama dengan 30.000 dan VC sama dengan 200 I. Maka cost sama dengan FC ditambah VC, cost sama dengan 30.000 ditambah 200 I. Dimisalkan pada pertanyaan nomor 2, jika Q sama dengan 200 unit, jadi Q sama dengan 600, cost sama dengan FC plus VC. Diperoleh 30.000 ditambah 200 dikali Q, Q-nya tadi kan 600. Jadi 30.000 ditambah 200 dikali 600. 200 dikali 600 diperoleh 120.000. Jadi 30.000 ditambah 120.000 diperoleh 150.000. Soal yang sudah saya sampaikan tadi dapat dilihat pada PPT di sebelah kanan terdapat
kurva yang telah dihasilkan dari contoh soal tadi. Untuk selanjutnya yaitu fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan disebut dengan fungsi pendapatan atau fungsi hasil penjualan, yang mana dilambangkan dengan R atau revenue atau TR total revenue. Penerimaan hasil penjualan adalah fungsi dari jumlah barang yang terjual. Baik, penjelasan selanjutnya terkait fungsi penerimaan yaitu hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku terjual, yang mana semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual maka semakin besar pula penerimaannya. Secara matematik, penerimaan adalah fungsi jumlah barang yang kurvanya berupa garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Dalam menganalisis penerimaan yang selalu dianggap bahwa sebuah perusahaan senantiasa berhasil menjual setiap barang yang dihasilkannya. Dengan demikian, Hi dalam R sama dengan F kali Hi bukan cuma melambangkan jumlah barang yang dihasilkan, akan tetapi juga melambangkan jumlah barang yang terjual. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu fungsi penerimaan pada umumnya bersifat linier, karena tidak ada alasan mengapa penerimaan dapat menurun apabila produksi meningkat, kecuali apabila harga jualnya menurun karena produksinya meningkat. Selanjutnya yaitu apabila P adalah harga jual per unit, maka R sama dengan P kali Q sama dengan FQ, yang mana dengan P sama dengan harga jual per unit dan Q sama dengan jumlah produk yang terjual. Dengan contoh penggambaran kurva seperti di atas. Materi. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh soal dari fungsi penerimaan. Ketika harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan sebesar RT 300 per unit, yang pertama yaitu tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan tersebut. Yang kedua, berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 400 unit. Untuk langkah yang pertama yaitu kita mencari R-nya dulu. R sama dengan Q kali P sama dengan Q kali 300. R sama dengan 300 Q. Untuk langkah yang kedua yaitu apabila Q sama dengan 300 unit, maka diketahui R sama dengan 300 dikali 300 sama dengan 900.000 per unit. Yang kedua yaitu apabila Q 400 unit, maka R-nya diketahui 400 dikali 300 sama dengan 120.000 per unit. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi penerimaan total atau TR. Fungsi penerimaan total merupakan integral dari penerimaan marginalnya, dan sebaliknya penerimaan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan total dengan rumus TR sama dengan MC kali DQ. Untuk contoh soal dari penerimaan total akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah contoh dari fungsi penerimaan total. Jika fungsi penerimaan total sebuah perusahaan yang merupakan hasil penjualan barang yang diproduksinya berbentuk TR atau penerimaan totalnya 200 min dibagi pangkat 2, berapa unit sebaiknya perusahaan tersebut berproduksi agar diperoleh penerimaan total yang maksimum, dan berapa besar penerimaan maksimum yang diperoleh. Penyelesaiannya adalah penerimaan total ini sama dengan 20 min 2 tadi, A sama dengan min 2, B sama dengan min 20 I, C nya 0, dan D sama dengan B pangkat 2 min 4 AC sama dengan 20 pangkat 2 min 4 kali min 2 kali 0, D nya ketemu 400. Jadi titik puncaknya sama dengan min B per 2A, min D per 4A sama dengan min B tadi min 20, 2 kali min 2, 4 min 400 per 4 kali min 2, totalnya sama dengan min 20 per 4, min 400 per min 8. Jadi ketemu 5,50. Untuk titik puncaknya berada pada titik 5,50 karena A-nya sama dengan min 2 kurang dari 0.
Analisis pulang pokok. Analisis titik pulang pokok atau break-even point adalah teknik analisa yang dipergunakan untuk mencari suatu keadaan yang berupa suatu jumlah produk atau harga jual tertentu. Pada keadaan tersebut, hasil penjualan dari produk akan sama dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk memproduksi dan menjualnya. Break-even point adalah suatu keadaan impas apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi pada suatu periode tertentu. Perusahaan tidak mendapat keuntungan dan tidak menderitakan kerugian. Untuk menentukan titik pulang pokok atau break-even point pada suatu perusahaan, yang pertama yaitu memisahkan seluruh biaya-biaya antara biaya tetap dengan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah dalam batasan luaran tertentu, sedangkan biaya variabel merupakan jumlah totalnya akan berubah-ubah sebanding dengan hasil produksi atau volume kegiatan, tetapi untuk satuan akan tetap. Yang kedua, dapat juga dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan matematis dan pendekatan grafis. Dengan demikian, tingkat pulang pokok dapat ditentukan dengan rumus, yaitu seluruh hasil penjualan perusahaan dikurangi dengan biaya variabel, maka akan didapatkan margin kontribusi yang bersedia untuk menutupi biaya tetap dan laba. Untuk menentukan titik pulang pokok dapat digunakan rumus BEP sama dengan FC dibagi P dikurangi V. FC merupakan biaya tetap, P merupakan harga jual per unit, dan V merupakan biaya variabel per unit. Sedangkan untuk menentukan titik pulang pokok pada unit yang menggambarkan produksi minimal harus dihasilkan dalam usaha agar tidak mengalami kerugian maupun keuntungan, dapat menggunakan rumus BEP sama dengan FC dibagi P dikurangi AVC. Sedangkan untuk menentukan dalam rupiah, total penerimaan produk dengan kuantitas produk pasar pada saat BEP dapat digunakan dengan rumus BEP sama dengan FC dibagi 1 min VC atau S. Sedangkan untuk menentukan titik pulang pokok dalam harga, di mana menggambarkan harga minimal yang harus dibentuk dalam usaha agar tidak mengalami kerugian, maka dapat menggunakan rumus BEP sama dengan TC dibagi Y. Dengan diketahuinya penerimaan total atau TR yang diperoleh dan biaya total atau TC yang dikeluarkan, dapatlah dianalisis apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian jika yang pertama yaitu keuntungan atau keuntungan positif P lebih besar dari 0 akan diperoleh apabila TR lebih besar dari TC. Yang nomor 2 yaitu kerugian atau profit negatif 0 lebih besar dari P akan dialami apabila TC lebih besar dari TR. Yang ketiga yaitu break-even point merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dikeluarkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami sebuah kerugian. Yang keempat atau yang terakhir yaitu jika pulang pokok atau keuntungan 0 atau P sama dengan 0 terjadi apabila TR sama dengan TC, maka perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak juga mengalami sebuah kerugian. Manfaat dari break-even point atau titik pulang pokok yang pertama dapat digunakan sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua yaitu dapat mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk menganalisa bauran produk dan lain sebagainya. Sedangkan kekurangan dari break-even point atau titik pulang pokok yang pertama yaitu kesulitan dalam menganalisis asumsi tentang linearity, yang kedua yaitu kesulitan dalam mengklasifikasi biaya, yang ketiga yaitu jangka waktu yang digunakan terbatas. Untuk selanjutnya adalah contoh soal analisis pulang pokok. Jika biaya total perusahaan persamaannya adalah TC sama dengan 30.000 plus 200 I dan penerimaan totalnya adalah TR sama dengan 300 I. Pada soal pertama, pada tingkat produksi berapa unit perusahaan pulang pokok, penyelesaiannya yaitu TR sama dengan TC, di mana TR adalah 300 I dan TC adalah 30.000 plus 200 I. 200 I akan dipindah ruaskan sehingga 300 I min 200 I sama dengan 30.000. Hasilnya 100 I sama dengan 30.000 dan I adalah 300. Jadi perusahaan akan pulang pokok pada tingkat produksi sebanyak 300. Untuk contoh soal yang kedua yaitu apa yang terjadi jika perusahaan berproduksi sebanyak 350 unit. Maka penyelesaiannya yaitu TR sama dengan 300 kali I, di mana I adalah 350 unit. Jadi 300 dikali 350 hasilnya adalah 105.000. Jadi perusahaan
sama dengan 30.000 ditambah 200 I, maka TC sama dengan 30.000 ditambah 200 I-nya didapat dari 350 unit, maka hasilnya TC sama dengan 30.000 unit. Maka biaya total perusahaan tersebut sebesar 80.000 unit. Dari contoh soal sebelumnya diperoleh keuntungan yaitu Pi sama dengan TR dikurangi TC, Pi sama dengan 105.000 dikurangi 80.000 menghasilkan 25.000. Dapat dilihat pada gambar grafik di atas, maka posisi pulang pokok terjadi pada tingkat produksi 200 unit TR dan TC sebesar 50.000 dan pada tingkat produksi 350 unit perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 25.000.